yaitu apa itu, ini satu, kesehatan reproduksi remaja ya, sama ini ada kesehatan reproduksi remaja, terus etika batuk, sama jaga diri dari virus corona dengan cara Germas, yaitu Germas itu gerakan masyarakat sehat. Oke, yang pertama ini dulu ya, apa nih, kesehatan reproduksi remaja ya, kakak jelasin. Nah di sini yang pertama tuh dari kesehatan reproduksi itu kesehatan secara fisik, mental, dan kesejahteraan sosial secara utuh pada semua hal yang berhubungan dengan sistem dan fungsi serta proses reproduksi, dan bukan hanya kondisi yang bebas dari penyakit dan kecacatan. Jadi di sini kenapa remaja itu harus memahami kesehatan reproduksi itu, dengan memahami hal tersebut remaja bertindak yang benar, mengenali kelainan, mengurangi resiko yang terjadi pada masa perkembangannya. Karena ada yang orang yang nggak mengenal dengan kesehatan reproduksinya, kadang dia melenceng dari kayak narkoba seperti itu, terus semacam kayak yang negatif, kayak gitu. Kadang kan dia nggak belajar sex education kalau orang bilang. Nah nanti di sini ini alat reproduksi kita ya. Jadi, kalau untuk yang bagian luarnya itu ada kalau dibilang labia mayor itu bibir luarnya, bibir dalamnya itu namanya labia minor. Terus klitoris, ada mulut vagina. Nah untuk yang di dalam itu ada ini vagina. Terus yang ini mulut rahim, yang ujungnya. Terus yang ini rahim ya, ini rahimnya. Terus ini tuba Fallopi. Jadi kalau nanti seandainya menstruasi, jadi itu ada namanya sel telur. Nanti menuju ke sini, sampai di sini tak ada pembuahan dari, maksudnya ada sebuah, kalau bilang sel sperma ya, masuk ke dalam tak dibuahi. Nah dia nanti menuju sini jadi luruh, itulah namanya menstruasi. Kalau seandainya dia ada yang membuahi, nanti dia menuju ke sini dan mencari tempat tempel, itulah nanti yang jadinya kayak orang bilang ari-ari. Nah itulah jadinya nanti. Nah, terus nih tanda-tanda pubertas ya, biasanya ditandai dengan, kalau untuk perempuan itu bentuk tubuhnya itu seperti kayak kita punya buah dada, nah itu membesar. Terus perubahan pada pinggul. Nah terus ada juga menstruasinya, berarti dia sudah pubertas. Nah untuk menstruasinya yang tadi itu ya yang kakak jelasin, nah seperti itu. Nah nih masalah pada menstruasi nih, kalau Nia kan nggak halangan ya, nggak halangan, berarti Nia termasuk di bagian masalah menstruasinya itu di amenorea. Maksudnya itu di amenorea itu ada bagi dua. Yang pertama primer sama sekunder. Kalau untuk primer itu udah 16 tahun tapi dia belum ada sama sekali dapat halangan. Nah itu kelainan juga, kelainan dari uterusnya belum berkembang baik kalau untuk yang primer. Tapi kalau yang sekunder, dia itu kayak Nia udah pernah mengalami menstruasi, tapi pas tiba umur selanjutnya gitu agak jarang haid, udah sampai 4 bulan, 8 bulan, kayak gitu. Itu amenorrhea sekunder kalau untuk itu. Cuman itu dia di sini dikatakan kondisi di mana seorang usia subur kayak Nia sudah ini kan usia subur yang tidak sedang hamil tapi pernah menstruasi sebelumnya berhenti mendapatkan menstruasi selama 3 bulan atau lebih. Kalau Nia ada berapa bulan ya? Sudah 4 ya. Itu berarti Nia termasuk di amenorrhea sekunder gitu. Nah di sini ada juga dysmenorrhea. Dysmenorrhea itu juga termasuk masalah pada menstruasi. Dysmenorrhea itu dysmenorrhea itu yang kita rasa sakit yang berlebih, nah itu dysmenorrhea. Tapi seandainya sakitnya tidak tertahankan seperti kayak rasa dicabik-cabik gitu, nah itu coba diperiksa, takutnya ada apa-apa di bagian rahim, karena itu tidak normal kalau dibilang. Nah terus ada lagi namanya menorrhagia. Ini biasanya menorrhagia ini dia gangguan menstruasi berupa kayak
keluar darahnya itu secara berlebih. Kayak kakak dulu, kakak kan halangannya sampai 1 bulan lebih itu masih halangan. Nah itu menorrhagia, itu kayak apa ya, kelainan juga sama gangguan hormon kalau itu. Terus ini ada juga oligomenorrhea. Nah itu, tapi ini enggak sih untuknya untuk bagian remaja. Kayak kita bilang PMS yang kayak moodnya kadang baik, kadang suka rasanya kayak mau nangis. Nah itu ini PMDD. Nah terus masalah pada kesehatan reproduksi bisa dibaca sendiri lah ya nanti. Nah di sini juga ada cara menjaga kesehatannya ya. Tuh lihat gitu. Terus Kak jelasin lagi etika batuk. Ini ya di kantor gitu, seandainya ada batuk gitu kan sekarang musim COVID ini kita nggak bisa sembarang batuk ya. Jadi kalau seandainya ngerasa ada gejala gitu, sebaiknya pakai gunakan masker. Cuman kalau seandainya keadaannya kita lagi nggak gunakan masker, bisa tutup pakai kain. Kayak kalau jilbab bisa tutup kayak gini. Kalau nggak terbiasa kayak gini, nah ini di siku. Kenapa di siku? Karena bagian yang tak bisa kita pegang. Nah jarang kita pegang bagian siku ini. Jadi kita nggak terkontaminasi dengan sini. Jadi makanya orang bisa kayak gini. Kalau nggak masuk dalam baju juga boleh. Ya, kalau nggak terbiasa itu bisa juga ada dekat kita tisu, bisa pakai tisu. Nah nanti tapi buangnya jangan sembarang tempat, langsung dibuang ke tempat sampah atau kantong gitu yang udah ada kantong, langsung dari orang kan tinggal nyikat aja gitu. Habis kayak gitu langsung cuci tangan ya. Nah baru ini nanti nih ya, di sini untuk yang jaga dirinya untuk dari virus COVID ini dengan cara Germas, yaitu gerakan masyarakat sehat, bisa dengan makan yang bergizi ya, terus rajin olahraga, terus jaga kebersihan rumah, mencuci tangan jangan lupa, terus pakai masker, minum air lebih banyak. Kalau sekarang ini harus banyak minum air putih ya, tapi kalau bisa jangan dingin, karena itu bisa juga termasuk salah satu gampang imun kita turun kalau minum air dingin. Terus tidak merokok, makan makanan yang dimasak sempurna. Terus jika ada gejala langsung ke rumah sakit nanti ya. Seandainya yang lebih parahnya, maksudnya seperti sesak napas yang nggak bisa kita tahan, itu langsung bawa rumah sakit. Tapi kalau seandainya kayak demam, batuk pilek, kita isolasi diri ke dalam rumah, dalam kamar. Jangan dulu kita karantina diri sendiri 14 hari dalam kamar itu. Tapi yang penting jangan sering cuci tangan aja nanti ya. Terus berdoa. Dah. Ada mau ditanya nggak? Dari yang ini saudara produksi? Nggak ada? Ya udah. Kasih ya, Dek.